kita akan cerita tentang sesuatu yang besar yang terletak di langit ketujuh dan berdiri di bawah aras. Ialah Sidratul Muntaha. Apakah itu? Marilah kita simak bersama. Sidratul Muntaha ialah sebentuk sebuah pohon bidara atau sidr atau sidra yang daun-daunnya sangat lebat. Daun-daun tersebut sejumlah sama dengan jumlah makhluk yang hidup di dunia ini, selayaknya daun-daun nyawa. Maka tertulislah pada tiap helai daun itu nama seorang makhluk, misal Zahra. Maka jika daun bertulis Zahra binti Fulan jatuh, maka telah sampailah ajal dan kematian untuk Zahra tadi. Maka begitu juga dengan daun-daun bernama lainnya, Fulan bin Fulan atau Fulana binti Fulan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika aku dimi'rajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Ketika pohon ini diliputi perintah Allah, ia berubah. Tak ada seorang manusia yang mampu menggambarkan karena sangat indahnya." Pohon ini dikatakan ia sebentuk pohon di mana ada daun, buah, hingga akar. Ya, pohon Sidratul Muntaha berada di ujung semesta. Saat seorang anak manusia telah sampai pada putusan ajalnya dan tinggal 40 hari, maka daun tersebut akan jatuh. Malaikat maut akan mengambil daun tersebut untuk segera mencabut ruh orang tersebut. Sebelum manusia lahir, pada daun namanya tersebut menjelma 2 titisan berwarna hijau dan putih. Takdir hijau bertanda ia bakal mendapat kecelakaan, dan putih ia akan mendapat kebahagiaan. Nah, sedangkan penempatan tempat mati untuk masing-masing manusia itu, Allah menyuruh malaikat arham untuk memasuki sperma di rahim ibu dengan debu dari bumi, sehingga dari debu tersebut diketahui nantinya ketentuan ia akan mati di wilayah mana, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Begitulah, Sidratul Muntaha adalah tempat keagungan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Allah Muhammad alaihi salatu wassalam. Perlu diketahui, saat Rasul sallallahu alaihi wasallam memasuki wilayah Sidratul Muntaha, hanya beliau saja yang diizinkan masuk, sedang malaikat Jibril tidak. Bayangkan, benar-benar mengagumkan pohon Sidratul Muntaha itu. Daun-daunnya seperti kuping-kuping gajah, buah-buahnya seperti kendi-kendi yang besar. Di sana ada 4 sungai, di mana tiap-tiap sungai terdapat 2 sungai lain. Rasul bertanya, "Apakah ini, ya Jibril?" 2 sungai dalam adalah 2 sungai di surga, sedangkan 2 sungai luar adalah sungai yang sekarang berada di dunia, yaitu sungai Nil dan Efrat. Keindahan pohon Sidratul Muntaha, cahayanya berkilauan dan sangat tidak bisa diurai dengan kata-kata. Itu pun saat Rasul melihat pohon Sidratul Muntaha itu, Rasul hanya memandang atas batas penglihatan yang diizinkan oleh Allah saja, tidak seluruhnya, karena hanya Allah yang mengetahui penampakan asli pohon itu. Dari sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, seluruh pohon Sidratul Muntaha terbuat dari emas. Dahan-dahannya terbuat dari zamrud dan sebahagian lainnya terbuat dari rubi. Mari lihat kitabullah
Al-Quran Surah An-Najm ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha yang berada di bawah aras. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Alaniers. Hai semua yang sedang berada di dunia fana ini. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah renungan, yaitu bahwa dunia ini hanyalah sementara. Dari hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Mustawrid menerangkan bahwa perbandingan antara dunia dan akhirat bisa diukur dengan seseorang mencelupkan jari tangannya ke dalam air laut. Lihatlah seberapa banyak air yang ia dapatkan di jari tangannya itu. Itulah dunia. Sungguh perbandingan yang sangat kontras. Seolah benar-benar tidak layak untuk dibandingkan. Pernah suatu ketika Utsman bin Affan bercerita, suatu saat di tengah hari aku melihat Zaid bin Sabit keluar dari istana Marwan. Dalam hati saya bertanya-tanya, ada apakah ia gerangan pada saat seperti itu? Aku yakin pasti ada sesuatu yang penting ia bawa. Utsman mendekati Zaid dan langsung bertanya, ada apa gerangan wahai Zaid? Zaid menjawab, aku membawa sesuatu yang aku dengar langsung dari Nabi SAW. Utsman bertanya lagi, apa yang Nabi SAW sabdakan kepadamu? Zaid menjawab, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung akhir ambisinya, Allah akan pisahkan ia dengan yang diinginkannya. Lalu Allah akan menjadikan kefakiran membayang di pelupuk matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepada setiap manusia sesuai dengan yang telah ia tetapkan. Tapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung akhir ambisinya, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupi segala kebutuhannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuat hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya meskipun ia enggan untuk menerimanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. Dari hadis tadi bisa kita lihat bahwa Allah tuh benar-benar gak suka jika kita terlalu mengagung-agungkan dunia dan meninggalkan akhirat. Bahkan Ali bin Abi Thalib pernah berkata bahwa jadilah kalian anak-anak akhirat dan jangan jadi anak-anak dunia. Kemudian ada dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur, karena kita pasti akan mati. Dan tentang dunia ini juga ada tertulis di dalam kitabullah, yaitu pada Al-Quran Al-Hadid 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
Cukup sekian untuk video singkat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.